setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus. The best music and information. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Dengarkan Kardopa Medan. Kita ketemu lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk hari ini Kamis 8 Mei 2025 kita bisa ketemu lagi tentunya di program Membangun Generasi Cerdas untuk Dialog Publik. Kali ini kita langsung menghadirkan anggota DPRD Sumatera Utara ke kampus to kampus, dan untuk hari ini Membangun Generasi Cerdas hadir di Kampus STMIK Kaputama Binjai, dan sekedar informasi ini kita sudah hadir untuk yang kedua kalinya di kampus ini. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Kita hadir dari kampus ke kampus, kita kasih kesempatan untuk teman-teman kampus menyampaikan aspirasinya. Langsung kita hadirkan anggota DPRD Sumatera Utara. Dan tentunya dialog publik membangun generasi cerdas hasil kerjasama antara Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan juga STMIK Kaputama Binjai. Jangan lupa juga buat teman-teman yang lagi di rumah atau mungkin ada teman-teman di sini ya, saudaranya atau apanya, kasih informasi kalau ini bisa disaksikan live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM, atau juga di live TikTok kita radiokardopa.kdg, atau juga untuk live streaming kita di www.kardopafm.co.id, dan pastinya bisa stay tune di Radio Kardopa 99,4 FM. Boleh kasih tepuk tangan lagi. Dan untuk memulai acara kita, hadirin dipersilakan berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya, kita mulai. Baik, buat teman-teman, kita lanjut lagi dialog publik membangun generasi cerdas. Untuk mengawali acara kita dengarkan dulu kata sambutan dari
Ketua Yayasan STMI Kaputama Binjai, Bapak Dr. Andus Irwanto Tampu Bolon MPD. Kepada Bapak kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Kardopa sebagai mainstreaming dalam pertemuan kita ini, dan juga Humas daripada DPR Provinsi Sumatera Utara, dan juga pihak STMI Kaputama. Tentunya kami dari Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa Yayasan Pendidikan Teknologi Informasi Mutiara ini adalah pembinanya Dr. Perlindungan Purba SHMH, dan beliau juga berkesempatan pada hari ini masih berada di Jepang dalam rangka membuka peluang kerja kepada generasi muda Indonesia untuk Jepang. Tentu kami dari Yayasan mengucapkan terima kasih, dan juga yang kami hormati Bapak Rudi Rangkuti sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, dan juga penduduk Kota Binjai. Tentu kami bangga atas kehadiran Bapak di tempat ini. Dan juga terima kasih kepada Kardopa. Inilah yang bisa kami sampaikan atas perhatian kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kata sambutannya, dan untuk melanjutkan kembali acara kita pagi hari ini, membangun generasi cerdas. Kali ini mengambil tema generasi muda cerdas, bangun desa untuk Indonesia maju. Dan acara ini akan saya serah terimakan ke kakak moderator kita untuk pagi hari ini. Kita kenalan dulu dengan moderator kita, ada Kak Christina Anastasia Sitepu MKOM. Kasih tepuk tangan. Terima kasih untuk sambutannya. Kakak moderator, saya silakan untuk menghandle acara ini ke depannya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Desi atas kesempatannya. Sebelumnya boleh saya minta cakepnya ya. Kita berpantun dulu. Oh, ada pantun. Ada pantun. Pagi cerah, mentari berseri. Cakep. Langit biru menyapa desa. Cakep. Generasi muda bangkit berdiri. Siap majukan Indonesia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, para narasumber kita hari ini ada Bapak Rudi Al-Fahri Rangkuti SHMH, anggota DPRD Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Dr. Relita Buaton, STMKOM, Ketua STMI Kaputama. Yang terhormat Ketua Yayasan STMI Kaputama, Bapak Dr. Andus Irwanto Tampu Bolon MPD. Yang saya hormati segenap panitia pelaksana dari Radio Kardopa, Humas DPRD Sumut, dan STMI Kaputama. Yang saya sayangi rekan-rekan mahasiswa dan juga pendengar Radio Kardopa dimanapun berada. Selamat datang di acara kita, Dialog Interaktif Membangun Generasi Cerdas, yang diselenggarakan atas kerjasama Radio Kardopa 99,4 FM, Humas DPRD Sumut, dan juga STMI Kaputama Binjai. Perkenalkan, saya Christina Anastasia Brustopu, MKOM, dosen di Program Studi Sistem Informasi STMI Kaputama, dan hari ini saya mendapat kehormatan untuk membantu jalannya acara hari ini selaku moderator. Nah, acara ini akan disiarkan langsung melalui Radio Kardopa 99,4 FM, live di Facebook dan juga TikTok, serta akan ditayangkan di kanal YouTube resmi Kardopa. Nah, jadi untuk hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang peran generasi muda dalam membangun desa sebagai pilar utama untuk mewujudkan Indonesia maju. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ruang bertukar gagasan, semangat,
dan solusi untuk membangun dari desa menuju kemajuan nasional. Oke, sebelum kita mulai pemaparan materi oleh narasumber, izinkan saya memperkenalkan dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah ada di ruangan hari ini. Narasumber pertama yaitu Bapak Rudi Alfahri Rangkuti SHMH. Beliau saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan Sumatera Utara 12 yang meliputi Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ya Pak ya. Oke, di DPRD beliau bertugas di Komisi B yang membidangi perekonomian dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PAN. Ya Pak, oke. Pak Rudi ini dikenal sebagai sosok yang aktif memperjuangkan isu-isu yang dekat dengan masyarakat. Beliau ini juga sangat peduli terhadap peran generasi muda dalam pembangunan dan kerap mendorong keterlibatan pemuda untuk membangun desa sebagai bagian penting dari kemajuan bangsa. Selamat pagi Bapak, selamat datang di STMI Kaputama. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Suatu kehormatan Pak bagi kami Bapak bersedia hadir di STMI Kaputama dalam acara dialog interaktif ini Pak. Kemudian narasumber kedua kita ada Bapak Dr. Relita Buaton STMkom yang tidak asing lagi bagi kita di STMI Kaputama. Beliau adalah Ketua STMI Kaputama dan juga merupakan seorang akademisi serta peneliti yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan tinggi. Dengan keahlian khusus beliau di bidang data mining, kecerdasan buatan, dan teknologi informasi. Bapak Relita juga merupakan dosen tetap di program studi Teknik Informatika STMI Kaputama. Di tingkat nasional, beliau dipercaya sebagai koordinator akademik Aptikom Sumatera Utara serta asesor LAM Infocom. Nah, di bawah kepemimpinan beliau, STMI Kaputama ini terus berkembang ya dengan meluncurkan program studi baru bisnis digital pada Agustus 2024 lalu. Nah, beliau juga mendorong penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara mandiri. Komitmen beliau ini sangat kuat ya untuk mencetak generasi muda yang cerdas, tangguh, siap dan bersaing di era digital. Bagaimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah ya Pak ya. Oke, senang sekali kami juga bisa mengharapkan masukan dan pandangan dari Bapak secara langsung ya Pak ya di dialog hari ini juga. Nah, sebelum kita memulai sesi pemaparan, izinkan saya membacakan pantun satu kali lagi boleh? Boleh. Kakak, minta cakepnya juga ya. Jalan-jalan ke Kota Binjai. Cakep. Singgah sebentar membeli durian. Cakep. Mari bersama kita simak dan hayati diskusi cerdas penuh wawasan. Oke, untuk yang pertama langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Rudi Alfahri Rangkuti SHMH untuk menyampaikan pandangan beliau mengenai dialog hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Kristina, Anastasia Stefu Mkom ya. Iya Pak. Kemudian yang saya hormati juga sebagai narasumber, sebagai Ketua STMI Kaputama Binjai, Bapak Dr. Relita Buaton STMkom. Kemudian juga yang saya hormati pimpinan Yayasan Kaputama Binjai, Bapak Insinyur Irwan Tampu Bolon, dan juga rekan-rekan dari Kardopa FM yang hadir pada hari ini, yang kami sayangi adik-adik semua, para mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Kardopa yang telah memberikan kesempatan pada saya pada pagi hari ini untuk berdiskusi tentang generasi muda cerdas, di mana pada hari ini saya diberi kesempatan sebagai narasumber dalam acara kegiatan pada pagi hari ini. Berbicara tentang membangun generasi cerdas adalah sebuah tema yang cukup besar, yang banyak memiliki aspek dalam hal pendidikan, kemudian dalam hal pengasuhan, dan dalam pengembangan masyarakat. Jadi untuk mewujudkan yang kita kenal dengan istilah membangun generasi cerdas tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan.
Yang pertama, pendidikan yang berkualitas. Jadi di sini Kaputama sebagai salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kota Binjai, kita sebagai DPRD Sumatera Utara berharap mampu mendidik anak-anak kita yang ada di sini, adik-adik kita yang di sini ini, untuk lebih meningkatkan kemampuan pendidikannya, kemampuan akademisinya, dan kemampuan karakternya. Karena yang disebut dengan pendidikan berkualitas ini tidak hanya dalam bidang akademisi, tapi juga dalam bidang yang lain, seperti berpikir yang kritis, kemudian juga mampu menjadi seorang pemimpin dan mampu menjadi seorang inovator di dalam bentuk semua yang ada di kehidupan masyarakat. Apalagi pada hari ini kita berbicara adalah membangun generasi cerdas dalam rangka membangun desa menuju Indonesia maju. Saya tidak banyak berbicara nanti tentang bagaimana sistem pendidikan yang ada di Indonesia atau Sumatera Utara dan khususnya. Tapi saya ingin berharap kepada generasi muda yang ada pada saat sekarang ini, dengan kepemimpinan Pak Prabowo pada saat sekarang ini yang menuju Indonesia maju dengan memprioritaskan ketahanan pangan, dan hari ini juga akan membangun atau mendirikan koperasi merah putih di semua desa. Di sini diperlukan peran daripada mahasiswa itu sendiri. Mungkin pada hari ini mahasiswa berpikir tamat kuliah menjadi ASN, menjadi ASN. Padahal sesungguhnya pindah ke kota, bekerja di kota, tapi sesungguhnya di desa itu banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dan juga bisa dilakukan oleh generasi muda yang ada pada saat sekarang ini. Tadi disampaikan bahwasanya Pak Relita adalah seorang akademisi yang berkecimpung di dalam bidang digitalisasi. Hari ini potensi desa itu cukup besar, tapi tidak terupdate, tidak terkenal di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Tidak ada yang menjual desa tersebut ke tengah-tengah masyarakat. Pada hari ini dengan metodologi digitalisasi tersebut saya berharap desa itu bisa diketahui oleh semua masyarakat mempunyai potensi yang cukup besar. Itu salah satu bentuk bagaimana cara kita membangun desa itu sendiri. Walaupun nanti dalam bidang teknis bagaimana kita membangun bidang pertanian, bidang perikanan, dan lain sebagainya. Bidang pariwisata dan lain sebagainya. Kan itu. Tapi yang terpenting pada saat ini bagaimana kita cara memasarkan ke tengah masyarakat potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Salah satu cara kita untuk memasarkan tersebut adalah dengan metode digitalisasi. Yang bisa melakukan itu siapa? Adalah generasi muda. Hasil dari lembaga pendidikan seperti Teknik Kaputama ini. Gitu. Saya tahu semua. Mungkin yang hadir di sini adalah adik-adik mahasiswa yang bertempat tinggal di Kota Binjai, yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat. Saya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara yang merupakan lahir besar di Kota Binjai ini, dan saya banyak berjalan di Kabupaten Langkat dan Kota Binjai ini, saya banyak melihat potensi yang ada di Kabupaten Langkat. Kita berjalan misalnya ke ujung Kabupaten Langkat, itu ada namanya Desa Pulau Kampai. Di sana pertaniannya cukup baik, pariwisatanya cukup baik, perikanan cukup baik. Tapi kenapa masyarakat di sana itu masih tetap mengalami kemiskinan dan mengalami ketertinggalan? Kenapa? Generasi muda yang ada di sana begitu berhasil tidak ikut serta membangun desa tersebut. Semua pindah ke kota. Banyak orang yang berasal dari Pulau Kampai tersebut, seperti Dr. Gigi Dolce Barbarossa, Profesor Johar Arifin, itu merupakan orang-orang yang lahir di desa Pulau Kampai. Tapi kita lihat bagaimana desa Pulau Kampai. Kita mau ke sana, kita harus naik kapal terlebih dahulu. Kita mau ke sana jalan darat, jalannya penuh dengan lubang dan lain sebagainya.
Tapi potensi desanya cukup besar. Lahan pertaniannya hampir 400 hektar. Kemudian lahan perkebunannya di sana ada penanaman buah naga, kemudian ekspor belacannya, kemudian ikan asinnya dan lain sebagainya cukup maju di sana. Tapi kenapa itu tidak terangkat? Kenapa? Saya melihat kurangnya pemasaran di tengah-tengah masyarakat. Jadi di sini saya berharap pada adik mahasiswa sekarang ini, di mana tempat tinggalnya? Tanjung Pura, Stabat, Inai, Meran dan lain sebagainya. Setelah selesai perpilihan di Keputama ini, mari sama-sama kita melihat potensi-potensi yang ada di desa-desa kita tersebut. Dengan bagaimana cara? Saya tahu ada di sini adalah ahli komputer nantinya. Lakukanlah visualisasi bersama-sama dengan pimpinan desa yang ada di sana. Bersama-sama dengan pemuka-pemuka desa yang ada di sana. Bagaimana kita memasarkannya? Apakah dalam bidang pertaniannya, bidang perkebunannya, bidang perikanannya, dan bidang pariwisata. Sehingga apa? Sehingga masyarakat mengetahui ya potensi-potensi yang ada di desa-desa tersebut. Jadi saya sebagai otoritas tersebut siap bekerja sama, berkolaborasi dengan adik-adik semua. Bagaimana cara kita membangun desa tersebut? Mungkin nanti juga kita bekerjasama dengan pihak yang pertama melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Karena kan ada program-program di DPR Sumatera Utara, program-program di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka melakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Salah satunya bagaimana kita melatih secara digitalisasi, bagaimana cara menawarkan produk-produk yang ada di desa tersebut. Kenapa sampai saat sekarang ini, dodol Tanjung Pura hanya dikenal oleh orang Langkat dan Binjai saja, tidak dikenal sampai mancanegara. Tapi mengapa orang mengenal yang namanya dodol Garut? Karena apa? Cara pemasarannya, cara pengemasan, dan cara digitalisasinya yang dilakukan secara lebih baik dan benar. Kita bagaimana? Ya, dodol Garut kita hanya dibungkus plastik aja, dibungkus nipah aja dan dibungkus kayak sekarang. Jadi itulah yang diperlukan oleh generasi muda sekarang, lembaga pendidikan yang ada sekarang ini, bagaimana cara kita memasarkan produk-produk yang ada di desa-desa tersebut agar memang bisa dikenal oleh masyarakat. Jadi yang disebut dengan generasi cerdas bukan generasi yang berpikiran pragmatis, tamat kuliah menjadi ASN, ya kan itu. Tapi bagaimana generasi muda yang ada saat ini tamat kuliah mampu mengembangkan potensi yang ada untuk membuka lapangan kerja. Hari ini sistem digitalisasi sudah masuk ke rumah-rumah masyarakat. Toko-toko banyak yang tutup, kan itu kan? Semuanya itu kenapa? Adalah dari proses digitalisasi tersebut. Jadi siapa yang meninggalkan sistem pendidikan digitalisasi, dia akan selalu tertinggal di dalam setiap perkembangan-perkembangan. Jadi oleh karena itu saya berharap bagaimana cara kita membangun Indonesia maju pada hari ini, kita pergunakan salah satunya kemampuan digitalisasi kita untuk mempromosikan produk-produk potensi-potensi yang ada di semua desa di mana kita bertempat tinggal di sana. Insya Allah ke depannya apabila kita bisa membaca peluang yang ada ini, saya yakin dan percaya adik-adik mahasiswa menjadi sukses ke depannya. Saya rasa ini sebagai kata pengantar kita pada pagi hari ini, sebagai bahan diskusi kita nggak usah serius-serius kali nih. Saya mau pengen serius nih, sehingga agak tegang ini semua. Udah kepikiran Pak mau membangun desa gitu. Ya, makanya yang apa? Yang ringan-ringan aja. Bagaimana kita cara membangun desa kita tunjukkan potensi desa kita itu sendiri. Saya rasa ini sebagai kata pengantar pada pagi hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Rudi. Iya, terima kasih banyak ya Pak Rudi atas pemaparan yang sangat menginspirasi. Memang biasanya kalau anak Binjai sama Langka nih cita-citanya selalu jadi ASN ini Pak, rata-ratanya Pak. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Relita Buaton STMkom. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Ibu. Radio Cordova Bank Tampil Beda ini yang luar biasa ya. Ini kali kedua melakukan kegiatan yang sama tapi dengan topik yang berbeda ya. Di pertama mencoba bagaimana melingkannya kan dari perwakilan kita yang di
DPRD, kemudian juga bekerjasama dengan akademisi dan juga generasi muda kita, mahasiswa kita, tentunya yang sangat berperan penting untuk menuju Indonesia maju. Baik, sebelum saya memulai paparan ini, saya mengutip satu dari seorang filsuf Plato ini. Ya. Beliau mengatakan begini, masyarakat yang sejahtera adalah hasil dari generasi muda yang cerdas dan beretika. Nah, itu menurut filsuf Plato. Nah, dalam hal ini, beliau mengingatkan bahwa masa depan suatu bangsa itu sangat bergantung pada karakter dan kecerdasan generasi mudanya. Itu yang ditekankan oleh Plato. Artinya peran atau kecerdasan generasi mudanya sangat mempengaruhi untuk mencapai kesejahteraan suatu bangsa. Nah, di samping itu juga kita tahu bahwa saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, atau ada yang mengatakan kita saat ini berada di era revolusi industri 5.0. Salah satu kunci di era ini adalah yang disebut dengan kecerdasan buatan. Ini lagi-lagi muncul kata-kata cerdas, ya, kecerdasan buatan, ya. Jadi cerdas ini adalah memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, khususnya di era ini. Ya, salah satu poin penting di era revolusi industri 4.0 adalah kecerdasan buatan. Ini lagi-lagi muncul, ya, kata kecerdasan. Sekarang apa itu cerdas? Gitu, ya, apa itu cerdas? Supaya kita pahami dulu, ya. Saya kembali mengutip, ya, terkait dengan kecerdasan buatan, apa yang dimaksud dengan cerdas menurut McCarthy pada tahun 1956. Cerdas menurut beliau adalah memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki penalaran, dan moral yang baik. Itulah menurut beliau cerdas. Ya. Jadi artinya cerdas tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi harus juga memiliki moral yang baik, yaitu cerdas. Nah, jadi sesuai dengan topik kita saat ini, yaitu generasi cerdas untuk membangun desa. Nah, ini kembali kita lihat, ada apa di desa? Kenapa ini menarik begitu, ya, membangun desa ini? Ini juga sesuai dengan akta kita Pak Presiden kita, kalau tidak salah, poin nomor 2, ketahanan pangan. Ketahanan pangan, kemudian poin 6, kalau tidak salah itu membangun desa. Nah, jadi ini saya pikir juga menarik, ya, untuk kita bahas, ya, dan selaras dengan topik kita pada pagi hari ini. Nah, kalau kita bicara dengan terhadap dengan desa, kalau kita cari apa itu desa, terminologinya apa, barangkali boleh kita katakan sekarang ini adalah bagian wilayah di bawah kecamatan, gitu, ya. Nah, namun desa yang ketika kita bicara tentang desa, mungkin yang terpikir di kita adalah bahwa desa itu adalah hidupnya di luar kota, gitu, ya. Kemudian mungkin masyarakatnya yang dominan itu adalah petani, gitu, ya, bertani, beternak, atau mungkin juga nelayan. Gitu. Nah, jadi dalam hal ini desa sebenarnya sangat memiliki peranan penting dalam kehidupan kita, ya, itu di desa. Nah, boleh dikatakan bahwa di desalah sebagai sumber makanan pokok, ketahanan pangan, termasuk juga budaya kita. Mahasiswa juga dari desa, bahkan sumber tenaga kerja di kota juga dari desa. Maka desa ini adalah sangat peranan penting dan harus memang diperhatikan, ya. Nah, masalahnya saya mengutip dari harian Kompas, ya, bahwa masih banyak terdapat masalah yang ada di desa, ya. Walaupun kita katakan bahwa desa adalah sebagai sumber lumbung pangan kita, tapi di desa itu masih ada masalah terkait dengan kekurangan pangan ataupun biji. Nah, ini agak miris sebenarnya. Kenapa terjadi hal seperti itu, ya? Padahal desa itu adalah lumbung pangan. Nah, selain itu juga di desa ini masih ada masalah kesehatan, penyakit, ya, dan juga pelayanan, ya. Boleh dikatakan di desa itu masih ada beberapa pelayanan yang kurang maksimal, ya. Nah, sehingga kadang-kadang kan orang beranggapan begini, orang beranggapan bahwa di desa itu sulit,
apa-apa susah, apa-apa begini gitu ya, sehingga nah ini banyak orang pindah dari eh, desa ke kota. Berdasarkan data statistik bahwa 43% penduduk Indonesia tinggal di desa. Berdasarkan data statistik. Nah, kemudian 65% generasi muda lebih memilih pindah ke kota. 65% lebih memilih pindah ke kota. Nah, ini kan jadi pertanyaan, ada apa? Kenapa orang nggak mau di desa? Kenapa mau pindah ke kota semua? Ya, dan bahkan kalau kita lihat lagi sekarang ya, kita tahu bahwa di tahun 2030 sampai 2045 kita mengalami yang namanya bonus demografi, ya, di mana jumlah penduduk yang usia produktif, ya, yang 15 sampai 64 tahun itu lebih besar dibandingkan penduduk usia yang tidak produktif. Nah, dalam hal ini penduduk usia produktif itu diprediksi mencapai 64% dari total jumlah penduduk yang diprediksi. Ini kembali diprediksi pada tahun 2030 290 juta jiwa. Nah, tentu angka ini bisa berkembang, ya. Jadi bisa jadi berkembang. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah bahwa potensi bonus demografi ini bisa menjadi ancaman serius. Nah, ini kembali ke generasi mudanya. Ini bisa menjadi ancaman serius apabila pengambil kebijakan mungkin gagal membaca potensi ini. Ya, jadi walaupun dikatakan bonus demografi, tapi bisa juga ini menjadi ancaman serius. Jumlah penduduk di perkotaan saat ini diperkirakan tadi sekitar 52%, angka ini pun bisa meningkat. Ya, angka ini pun bisa meningkat. Bahkan menurut angka BPS, pada tahun 2035 nanti, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 66%. Ya, jadi akan semakin banyak ya di perkotaan. Nah, jadi masih banyak masalah-masalah yang terjadi di desa sehingga menurut pengamatan kita banyak orang pindah dari desa ke kota. Yang itu juga itu bisa menjadi ancaman. Nah, kita dari akademisi sudah membuat beberapa program dan ini juga sedang berjalan saat ini ya. Apa hal yang kita lakukan dari akademisi? Bagaimana strategi untuk membangun desa ini? Ya, tadi Pak Rudi juga sudah mengatakan bahwa salah satu adalah digitalisasi. Memang inilah yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, digitalisasi. Bagaimana mahasiswa kita ini, bagaimana para dosen ini juga turun ke lapangan, turun ke desa untuk mengenalkan teknologi informasi. Dan itu sekarang sedang berlangsung. Ya, sedang kita programkan di STMI Kabutama, para dosen dan mahasiswa turun ke desa, membantu masyarakat yang ada di desa. Nah, apa yang dilakukan di sana? Nah, yang pertama adalah mengenalkan teknologi informasi. Mungkin bagaimana mengoptimalkan penggunaan media sosial. Menggunakan media sosial. Nah, itu juga hal yang sederhana, karena rata-rata kan penduduk kita saat ini kan sudah memiliki tentang teknologi informasi ya. Nah, ini contoh sederhana. Bagaimana mengenalkan ini, bagaimana memanfaatkan ini, bagaimana mempromosikan ya, bagaimana mempromosikan desa ini, bagaimana mempromosikan pariwisata yang ada di desa ini, bagaimana mempromosikan. Nah, yang tidak kalah menarik juga sesuai dengan perkembangan era ini adalah bagaimana kita dari akademisi atau dari dosen atau dari mahasiswa mengenalkan ChatGPT atau kecerdasan buatan pada masyarakat yang ada di desa. Sehingga masalah-masalah yang ada di desa bisa diselesaikan. Contohnya misalnya, bagaimana cara memilih pupuk, bagaimana cara memilih tanaman sesuai dengan tanah yang tekstur yang seperti ini. Jadi saya pikir hal-hal yang seperti ini bisa dilakukan oleh para akademisi dan juga para mahasiswa untuk membantu generasi muda kita yang ada di desa. Nah, sehingga dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, mereka juga bisa meningkatkan penghasilan ataupun pendapatan yang ada di desa. Nah, dan saya pikir ini juga bisa dimanfaatkan untuk karang taruna yang ada di desa.
Kira ini juga bisa buat program yang seperti ini untuk membantu masyarakat yang ada di desa, yaitu mengenalkan teknologi informasi, mengenalkan kecerdasan buatan untuk bisa diterapkan di desa sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Saya pikir ini sebagai pengantar bagaimana membangun generasi cerdas untuk membangun desa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Relita. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Iya. Terima kasih Pak Relita atas pemaparannya yang sangat mendalam dan aplikatif ya, terutama dalam penggunaan teknologi di pedesaan. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua dan pendengar Radio Cardova dimanapun berada, ya kita baru saja mendengarkan dua pemaparan yang luar biasa dari narasumber kita. Banyak nih sebenarnya hal-hal menarik yang bisa kalian tanyakan ya, terutama adik-adik mahasiswa yang ada di ruangan ini. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab dan ngobrol bareng ya, kita akan istirahat sejenak. Jadi untuk itu saya kembalikan terlebih dahulu nih kepada Mbak Desi selaku penyiar. Terima kasih buatnya Mbak Kristina. Panggilannya Mbak Tina atau apa ini? Tina aja, Tina Mbak. aja. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap aja di sini. Aku mau kasih pantun boleh? Tadi Kak Tina udah kasih pantun nih. Aku juga mau berpantun. Boleh. Minta cakepnya ya. Jalan-jalan ke kota Binjai. Cakep. Singgah sebentar di Kaputama. Cakep. Teman-teman tetap di sini, stay tune terus di Radio Cardova. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Stay tuned. Yeah. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Cardova, buat teman-teman semuanya kita balik lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Kita langsung live dari Gedung Kaputama Binjai. Tepuk tangan dulu. Jangan lupa juga bisa disaksikan live Facebook kita di Facebook Cardova 994 FM, live TikTok kita di radiocardova.kdg atau juga live streaming di www.cardovafm.co.id. Jangan lupa juga stay tune di 99,4 FM Radio Cardova. Kita punya tagline berani tampil beda. Oke, itu tangan. Baik, kita balik lagi. Tentunya kita tanya dulu ke teman-teman, sudah siapkan pertanyaannya untuk kedua narasumber kita? Sudah belum? Sudah ya. Oke, sebelum kita serahkan ke kakak moderator, ini saya mau tanya dulu ke Pak Rudi Alfahri Rangkuti SAMH, anggota DPRD Sumut. Udah siap Pak untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita Pak? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Untuk generasi cerdas membangun desa ya Pak ya? Pak Relita. Maaf Pak. Bapak udah siap Pak? Siap. Oke. Baik, saya serahkan kembali ke kakak moderator kita untuk pagi hari ini Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Silakan Kak Tina. Baik, terima kasih Mbak Desi. Oke, kembali lagi kita ke acara kita ya, Dialog Interaktif Membangun Generasi Cerdas ini yang disiarkan langsung dari STMIK Kaputama Binjai, STMIK Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Kaputama ya, yang ada di Binjai dekat Tanah Lapang Binjai. Oke, tadi kita telah mendengarkan pemaparan menarik dari dua narasumber hebat kita, Bapak Rudi Alfahri Rangkuti SHMH dan juga Bapak Dr. Relita Buaton STMkom. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu dialog interaktif bersama para peserta ya. Jadi untuk peserta mahasiswa yang hadir secara langsung di sini ya, kami persilahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya boleh kepada kedua narasumber atau boleh ke salah satu secara khusus ya. Tapi saat bertanya nanti silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat. Oke, siapa yang mau bertanya? Oke, untuk dua pemberi pertanyaan pertama ya. Oke, itu si Hairul boleh. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Haidus Regar. Saya memberikan pertanyaan ini untuk kedua narasumber. Tadi ada satu pernyataan dari Pak Are, itu cukup menarik sebenarnya. Kenapa? Karena tadi Pak Are berkata bahwa masalah desa, ada beberapa masalah desa seperti gizi dan kesehatan, betul kan Pak? Nah,
Tadi kita juga membahas masalah demografi, bonus demografi. Nah, pertanyaan adalah, gizi dan kesehatan ini sungguh berpengaruh yang namanya kepada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, bagaimana jadinya IPM ini bisa meningkat apabila gizi dan kesehatan itu bermasalah? Tentu itu harus pertama dulu sekali yang diperbaiki. Nah, belum lagi yang tadi ada katanya migrasi, perpindahan dari desa ke kota. Tentu populasi yang di satu desa ini pasti akan berubah-berubah. Belum lagi kita berasumsi bahwa cara berpikir orang desa itu mungkin sedikit berbeda. Nah, pertanyaan adalah bagaimana jika masalah ini masih belum terselesaikan, kita dapat mencapai sebuah namanya bonus demografi dengan optimal. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Khairul. Tadi pertanyaannya bagaimana gizi dan kesehatan ini bisa mengoptimalkan bonus demografi ya? Oke, yang berpengaruh kepada IPM. Oke, untuk penanya kedua, kita persilahkan dulu. Nanti kita jawab bersama. Nanti dijawab bersama. Untuk sesi pertama kita buka dulu. Silakan untuk yang kedua. Ayo. Baik. Malu-malu. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Femasta Sembiring, semester 6 Prodi Teknik Informatika. Baik, sebelumnya tadi kan kita dengar dari Bapak anggota DPRD mengatakan bahwa di desa itu memiliki banyak keunggulan yang belum diketahui. Jadi pertanyaan saya, sebagai mahasiswa atau sebagai generasi muda, bagaimana cara kita meyakinkan pemimpin desa atau warga desa bahwasannya kita tuh memiliki gagasan yang akan kita ambil dari desa tersebut, keunggulannya gitu, untuk memaparkannya ke seluruh mancanegara atau manca nasional. Secara pemikiran warga desa itu ya mungkin masih terlalu tertinggal dengan pemikiran orang kota. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, Terima kasih. baik, Pak Masta. Tadi pertanyaannya saya simpulkan ya. Pertanyaannya tadi bagaimana kita meyakinkan warga ya mengenai Tadi namanya yang siapa ya? Femasta, Femasta. Mbak Desi. Tadi yang pertanyaan pertama Khairul dan yang kedua Femasta. Baik, boleh dijawab dulu. Kita mulai dari Pak Rudi, boleh untuk menjawab pertanyaan dari Khairul yang pertama, Bapak? Terima kasih Khairul Siregar dan Femasta Sembiring. Ya. Memang berbicara kecerdasan, ya kan? Kita juga harus berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang juga gizi daripada generasi muda itu sendiri. Ini berhubungan loh dengan program pemerintah Republik Indonesia pada sekarang ini. Di mana program kita pada hari ini adalah memberi makan gizi secara gratis ya, FBG kan itu dia. Apa tujuannya? Memang banyak apa? Banyak yang pro dan juga banyak yang kontra. Tujuannya itu. Pak Prabowo berharap 2045 adalah generasi emas Indonesia. Seperti itu. Jadi generasi emas itu adalah generasi yang ada pada sekarang ini usia antara 7 sampai dengan 18 tahun. Karena ini nanti akan mengisi pembangunan yang ada di Indonesia di 2045. Jadi oleh karena itu, generasi yang ada pada sekarang ini perlu pertama sekali diberikan nutrisi-nutrisi yang sehat. Nutrisi-nutrisi yang bergizi. Karena memang pemerintah hari ini melihat jika ini diserahkan kepada orang tua dengan situasi ekonomi yang ada pada sekarang ini, itu tidak bisa terpenuhi, mohon maaf, bagi sebagian besar kalangan masyarakat. Jadi oleh karena itu pada hari ini pemerintah turun sekolah-sekolah dengan memberikan makan bergizi gratis tersebut. Tujuannya apa? Itu tadi untuk meningkatkan daya kemampuan berpikir daripada generasi muda itu sendiri. Karena tanpa diberikan makanan yang bergizi, ya mohon maaf juga, ya nggak mungkin juga kita mempunyai kemampuan untuk berpikir secara
kritis, berpikir secara baik dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu pada hari ini pemerintah Indonesia bagaimana caranya agar terjadi pemerataan dalam pemberian gizi di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bidang kesehatan. Hari ini Sumatera Utara itu ya, hari ini Sumatera Utara itu ada istilahnya huaci. Ya, huaci. Artinya apa? Semua masyarakat diberikan pelayanan secara gratis di seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Utara, khususnya rumah sakit pemerintah, puskesmas dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu masyarakat pada hari ini bisa datang memeriksa kesehatannya, ibu hamil memeriksa kesehatannya secara gratis di semua pusat-pusat kesehatan, fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di Sumatera Utara. Kan itu dia. Tujuannya apa tadi juga menghindari terjadinya stunting. Anak yang dilahirkan, begitu dilahirkan ternyata tidak bisa berkembang. Kenapa? Ibunya pada waktu hamil itu kekurangan gizi seperti itu. Jadi ini kolaborasi dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah Kabupaten Langkat, pemerintah Kabupaten Binjai di dalam persoalan gizi dan kesehatan yang ada di dalam diri masyarakat. Jadi dengan adanya gizi yang sehat, pelayanan kesehatan yang diberikan secara gratis, maka yang ada maksudkan tadi terjadi peningkatan IPM di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Dia akan mudah bekerja kan, kan? Ya, mudah bekerja, kemudian mampu berpikir secara kritis kan itu, dan mampu memberikan inovasi-inovasi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi adik-adik sekarang ini adalah tidak bahagian daripada program gizi gratis tersebut karena sudah melewati usia gizi gratis. Tapi kita berharap pada hari ini adik-adik ini adalah orang-orang yang memiliki potensi yang cukup baik, yang cukup bagus untuk bisa mengisi pembangunan yang ada di desa, yang ada di kecamatan, yang ada di kabupaten dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia pada sekarang ini, memberi program makan gizi gratis, pelayanan kesehatan optimal. Tujuannya apa? Agar memang semua itu bisa meningkatkan daya kritis, daya berpikir daripada generasi muda yang ada di Indonesia pada sekarang ini, sehingga di tahun 2045 ini adalah generasi-generasi yang cerdas, yang mampu menguasai dunia. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak. Udah deh, udah saya Pak ya. Mama saya sendiri Iya, ngomong. satu lagi Pak. Iya. Jadi gini Pak Masta. Kalau kita melihat sekarang, pada saat sekarang ini, masyarakat di desa itu lebih banyak yang apatis. Tuh. Itu yang maksud si Mama kan? Masyarakat desa itu apatis. Udahlah, yang penting gini aja hidup lah itu. Tanam padi, panen, udah selesai. Kan itu kan? Tidak mempunyai pemikiran bagaimana agar dilakukan peningkatan cara penanaman padi, dan kemudian teknologi pupuknya dan lain sebagainya seperti itu. Di sini peran fungsi pemerintah, peran fungsi mahasiswa, peran fungsi akademisi untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat sesungguhnya dengan program-program yang ada pada sekarang ini, bahwasanya masyarakat itu pada hari ini diberikan kesempatan untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di desa-desa tersebut. Saya yakin dan percaya banyak potensi yang ada di desa pada saat sekarang ini yang tidak terjamah. Kenapa? Kurangnya orang yang mau melakukan inovasi-inovasi. Kita hanya sekedarnya aja lah, PPL-nya gitu juga, ya kan? Udahlah, yang penting kasih pupuk selesai, kan itu kan? Malah pupuknya bagaimana caranya, kan itu. Nah, yang kita harapkan sekarang ini itu tadi. Sesungguhnya banyak potensi pada hari ini. Pangkat itu hampir lahan pertaniannya itu hampir puluhan ribu hektar. Tapi masih sebagian besar masih tada hujan. Sudah ada
apa istilahnya di Siwampu itu untuk pembayaran irigasi, tapi itu belum dilakukan. Tapi kita berharap ke depannya itu bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara ataupun pemerintah Republik Indonesia. Jadi bagaimana kita memberikan motivasi pada masyarakat, sesungguhnya pada hari ini banyak potensi yang di desa yang bisa kita gali, yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan taraf hidup, kan itu kan untuk meningkatkan perekonomian dan lain sebagainya bagi masyarakat yang ada di desa-desa tersebut. Caranya keterlibatan langsung dari seluruh elemen, baik itu pemerintah, baik itu mahasiswa, baik itu akademisi, para ulama, pemuka masyarakat, dan lain sebagainya, untuk bisa memberikan penjelasan sesungguhnya desa itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk lebih ditingkatkan lagi produktivitasnya sehingga bisa memberikan kesejahteraan, memberikan kenyamanan bagi masyarakat itu sendiri. Lihat ada sebuah desa di Jawa, mereka pegang pariwisatanya, setiap lebaran seluruh masyarakatnya diberi yang namanya THR untuk masyarakatnya semua. Dari mana? Dari kas desa. Karena desa yang mengelola sumber daya yang ada di desa tersebut. Ini bisa kita contoh dan memberikan motivasi kepada masyarakat yang ada di desa. Caranya bagaimana? Itu tadi. Ada di mahasiswa itu coba buka Facebooknya, Wali Google, Twitter dan sebagainya, melihat desa-desa yang mempunyai potensi yang cukup besar. Dan kita contohkan ini Pak, contohnya yang ada di desa di Jawa, yang ada di mana, di Sulawesi dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat desa tertarik, ini yang harus kita lakukan untuk mengus. Hari ini terus terang saya katakan di desa tersebut lebih banyak uang yang ada di desa daripada uang yang ada di kota. Satu desa hari ini turun 1 sampai 2 miliar per desa. Itu masih dana desa. Lagi nanti masuk koperasi merah putih itu banyak akan ada banyak dana di sana. Bagaimana cara kita untuk mempertimbangkan tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi masa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kasih tepuk tangan dulu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kerjasama dengan pemerintah daerah ini ya Pak ya yang bisa mengoptimalkan desa ya Pak ya. Boleh Pak Relita bisa menjawab karena tadi si Khairul bertanyanya sama Pak Rudi dan Pak Relita katanya. Oke, baik saya tambahkan Pak Rudi ya. Memang gizi salah satu memiliki peran penting untuk menaikkan IPM ya. Kebetulan saya tahun lalu selama 2 tahun pernah melakukan penelitian tentang stunting. Jadi saya melakukan penelitian 2 tahun tentang stunting. Ya, memang kita lihat secara nasional, secara global angka stunting di Indonesia itu menurun. Ya, dengan kerja keras tentunya dari pemerintah kita bekerjasama dengan masyarakat. Nah, namun yang perlu kita pahami adalah bahwa salah satu faktor kenapa terjadi stunting ini adalah minimnya literasi terkait dengan gizi. Contoh saja, misalnya mungkin kita juga pernah mengalami. Ya. Kalau kita makan siang atau makan malam, biasanya yang kita konsumsi apa? Secara umum kan yang kita konsumsi adalah karbohidrat. Kan bukan protein kan begitu. Itu contoh sederhana seperti itu. Nah, jadi pemahaman terkait dengan gizi dan juga kesehatan ini menjadi salah satu hal penting yang mestinya para ibu yang ada di desa dan juga masyarakat kita ya memahami ini. Ini tadi yang saya katakan kan agak miris, lumbung pangan itu ada di desa, tapi kok di desa itu masih ada ini ya. Jadi artinya literasi terkait dengan gizi, ya, pangan dan juga kesehatan ini adalah masih minim. Maka ini yang penting juga disosialisasikan. Ya. Kita dari akademisi atau dari kampus inilah juga manfaat daripada magang yang kemarin disebut dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan pemerintahan yang baru, menteri yang baru sekarang disebut dengan kampus berdampak. Nah, inilah peran daripada kita, mahasiswa generasi muda,
ini untuk membantu magang di desa-desa, ya, memberikan literasi ya terkait dengan gizi, terkait dengan kesehatan. Kadang-kadang masih ada juga masyarakat kita yang enggan ke puskesmas gitu ya, untuk memeriksa. Ya tadi Pak Rudi sudah sampaikan terkait dengan gizi itu sejak kehamilan, bukan begitu lahir, bukan, sejak kehamilan harus perhatikan gitu. Ya, maka ini juga yang penting ya, kita generasi muda perlu untuk membantu mensosialisasikan atau untuk meningkatkan literasi terkait dengan kesehatan dan juga gizi di desa. Ya, saya pikir itu ya, menambahi jawaban dari Pak Khairul dari Pak Rudi. Kemudian yang kedua dari Pemasta ya, terkait dengan keunggulan desa. 5 tahun lalu kita pernah melakukan kegiatan di Kaputama ini, mengundang UMKM yang ada di Binjai dan Langkat. Kita pernah melakukan pelatihan media sosial ya kepada UMKM. Nah, ternyata di Binjai Langkat itu Pak banyak keunggulan ya menurut saya ya, banyak potensi. Salah satunya adalah gula aren, Pak. Menurut mereka gula aren yang kita punya beda dengan yang bisa menjelaskan, tapi menurut mereka beda gula aren yang diproduksi di Binjai Langkat dengan yang lainnya menurut mereka seperti itu. Begitu juga dengan kopi, ya. Saya pikir ini adalah potensi-potensi atau keunggulan-keunggulan yang ada di Binjai dan Langkat ini yang mestinya bisa dimaksimalkan, gitu ya. Kursi bambu, anyaman bambu, banyak sebenarnya yang keunggulan-keunggulan yang saya lihat ya dari Binjai dan Langkat. Itu kemarin saya lihat ketika mengundang mereka, Pak. Oh, ternyata mereka bisa menceritakan apa keunggulan produk mereka dengan yang lain. Nah, kemudian ini mungkin yang belum tersentuh. Di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, mereka itu sudah bisa menghasilkan bahkan sampai ratusan miliar. Hanya dengan membuat animasi atau cerita pendek terkait dengan cerita rakyat yang ada di daerah itu. Bahkan animasi yang mereka buat sampai dilirik oleh Hollywood. Makanya mereka sampai bisa menghasilkan dengan hanya membuat cerita pendek atau animasi dari cerita rakyat ini sampai ratusan miliar. Mereka danakan sampai itu. Jadi saya pikir di daerah kita juga ini belum tahu benar ya, cerita rakyat yang ada di Binjai dan Langkat ini barangkali ini juga salah satu potensi ya yang bisa dikembangkan, bisa dibuat jadi film pendek lah, jadi animasi lah. Nah, ya, karena itu berhasil di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ya, maka karya mereka sudah sampai ke Hollywood. Jadi saya pikir ini menarik ya, ini potensi-potensi yang ada di daerah kita di Binjai dan Langkat. Nah, bagaimana cara meyakinkan itu? Nah, ini yang agak ini ya. Kita kemarin dari SMK Utama sudah sering melakukan kunjungan ke desa-desa, Pak. Kita kunjungi ke kepala desa. Kebetulan alumni kita ada beberapa yang kepala desa juga. Nah, jadi kita kemarin mencoba diskusi dengan mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, gitu ya. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah bagaimana membuat angket. Itu salah satu contoh kecil. Coba buat sebuah angket, bagikan kepada masyarakat. Nanti dari situ kita akan lihat apa potensi yang ada di desa itu. Sederhana kan? Hanya membuat angket Google Form sederhana. Kita bagikan ke warga, nanti kita akan lihat, kita akan olah datanya, hasilnya seperti apa. Kita akan lihat potensi apa yang ada di desa itu. Nah, ini nanti akan muncul semua. Nah, hanya saja memang kita perlu kerjasama dengan pemerintah setempat ya, apakah kepala desanya. Saya pikir begitu untuk menambahi dari Pak Rudi untuk menjawab Pemasta dan juga saya ya. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kedua narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan hari ini. Mbak Desi masih ada waktu? Masih sampai 11.30. Oh, masih ada waktu ya. Kita masih buka sesi selanjutnya. Baik, kalau begitu untuk penanya berikutnya dipersilahkan. Yuk, mumpung narasumber kita ini. Yang cewek-cewek mana nih? Sayang loh dilewatkan kesempatan ini. Sayang gitu dilewatkan. Ya. Baik, boleh Dek langsung dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Regi Bafia Adamsyah. Siapa?
Regi Bavi Adamsyah. Rey Fabiansa, oke. Saya ingin bertanya pada dua narasumber tersebut tentang ketika pembangunan desa ini dimulai, apa yang harus diduluankan? Misalnya kayak infrastrukturnya dulu kah, atau layanan dan teknologi, atau malah mengikuti yang apa yang menurut emergensi yang ada di desa tersebut. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Rey. Jadi tadi pertanyaannya apa yang harus diduluankan ya? Nah, antara infrastruktur, layanan dan teknologi. Oke, ini Kak, aku mau coba ada pertanyaan masuk dari Facebook kita, Pak. Oh, boleh ya, Pak? Ya? Boleh, boleh. Oke, ini izin bertanya ke Bapak kedua narasumber. Dalam membangun desa untuk Indonesia maju, itu kan tidak lepas dari salah satu sektor pendidikan. Terkadang nih anak-anak sekolah, apalagi yang di desa, pendidikan itu kan kurang diperhatikan. Kadang cuman sekolah itu cuman tamatan SD, SMP gitu ya Pak ya, nggak lanjut ke jenjang berikutnya gitu ya. Dengan sistem, apalagi sekarang sistemnya itu berubah-berubah Pak untuk sistem pendidikan. Ganti menteri, ganti juga sistem pendidikannya. Jadi setiap siswa jadi bingung. Nah dalam hal ini, satu lagi mau tanya masalah beasiswa nih Pak. Beasiswa pendidikan tuh kenapa harus dipotong ya Pak? Padahal itu kan semangat buat anak-anak desa nih dapat beasiswa gitu. Ini kalau menurut Bapak nih sebagai anggota Dewan DPRD Sumatera Utara dan Bapak dari akademisi STMIK Kaputama gimana nih Pak? Masalah pendidikan untuk di desa gitu. Oke. Ada 2 pertanyaan sudah ya. Kita bisa mulai dari Pak Relita dulu untuk menjawab, Pak. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan pertama adalah ini pembangunan desa dimulai dari mana? Ya, agak sulit menjawab pertanyaan ini. Nanti mungkin Pak Rudi bisa menjawab. Hanya saja tadi adalah karena ini kita bicara adalah di komunitasnya pendidikan, ya dari akademisi, gitu ya. Nah, kita sebagai akademisi, kita sebagai mahasiswa, nah ini yang apa yang bisa kita lakukan, nah begitu ya. Maka tadi saya tawarkan, kebetulan yang hadir di sini adalah para mahasiswa yang di bidang teknologi informasi, maka saya tadi mengusulkan bahwa ini kayak iklan apa ya, mulai aja dulu gitu ya, mulai aja dulu akan bisa kita lakukan. Nah ini yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mungkin memberikan edukasi atau literasi kepada masyarakat kita yang ada di desa terkait dengan teknologi informasi, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup mereka, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di sana, kemudian bisa mengoptimalkan barangkali penjualan atau apa gitu ya yang ada di desa tersebut. Nah mungkin bisa kita mulai dari situ gitu ya, sesuai dengan kapasitas kita. Mungkin nanti dari DPR mungkin beda lagi ya, cara pandang mereka mungkin dari infrastrukturnya dulu lah, atau dari ini dulu ya. Tapi kalau kita dari akademisi adalah selalu mengedepankan yang namanya adalah pengetahuannya dulu ya. Ini yang perlu kita maksimalkan ya. Nah kemudian terkait dengan pendidikan. Kemudian yang tadi dari Facebook, Melisa namanya Pak. Mbak Desia. Nah ini saya atas nama Kaputama ini menjawabnya dulu. Di Kaputama ada namanya beasiswa KIP tiap tahun kita. Di Kaputama tidak pernah dipotong 1 sen pun untuk beasiswa. Nah ini dulu ini harus garis bawahi. Jadi di Kaputama ya, di Kaputama beasiswa KIP tidak pernah dipotong, itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada sistem apa namanya ya, gitu ya. Nah, itu di kita nggak pernah. Itu tidak pernah ada, itu semua melalui seleksi yang sesuai dengan seleksi ya, karena ada aturannya kan, harus memiliki kartu ini, harus memiliki penghasilan foto rumah apa gitu. Nah ini saya klarifikasi, bukan diklarifikasi kan. Kalau di Kaputama tidak pernah. Tidak pernah ada potongan ya. Di tempat lain kurang tahu ya. Tapi sekali lagi di Kaputama beasiswa KIP namanya. KIP ya. Kartu Indonesia Pintar ya, itu yang ada. Saya pikir begitu, Pak Rudi bisa melanjutkan. Boleh dilanjut, Pak Rudi? Oke, terima kasih. Si Rey Febriansah ya. Apa yang harus didahulukan? Jadi pembangunan yang harus dilakukan pada saat sekarang ini harus secara bersama-sama. Ya, harus secara bersama-sama. Infrastrukturnya juga dibangun, pendidikannya juga dibangun, kesehatan juga dibangun,
gizinya juga dibangun. Kenapa? Kita kan sudah berapa tahun kita merdeka. Pada itu. Memang ada prioritas yang dilakukan. Mungkin masa pemerintahan Pak Jokowi prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur. Masuk ke Pak Prabowo karena dia punya basic TNI, basic pertanian, sebagai pernah menjadi ketua himpunan tani HKTI ya, himpunan perubahan tani Indonesia, dan juga dia melihat potensi desa yang sekarang ini masih cukup bagus tapi tidak dimanfaatkan secara baik dan benar, kan itu kita Indonesia ini mempunyai lahan pertanian cukup luas tapi kita tidak swasembada pangan, maka beliau lebih mengorientasikan pembangunan pada hari ini kepada bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perikanan dalam bentuk ketahanan pangan. Jangan sampai luas lahan pertanian kita cukup besar, ternyata masyarakat Indonesia mengalami kelaparan. Kenapa? Kekurangan bahan pangan. Maka dia lebih berorientasi kepada masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini juga dengan membangun infrastruktur di desa, tapi tidak membangun infrastruktur pendidikannya juga tidak bisa. Karena apa? Untuk membangun pertanian yang bagus, diperlukan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang mampu melakukan inovasi-inovasi terhadap sistem pertanian, sistem perikanan, sistem perkebunan, sistem peternakan yang ada seperti itu. Karena kita kan masih manual semua ini. Masyarakat petani kita melihara lembu, hanya 5 ekor, hanya 6 ekor. Tujuannya apa? Lembu itu dijual nanti jika lo masuk masa tahun ajaran baru, itu dijual untuk anaknya bisa sekolah, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan daripada peternak itu sendiri. Ini yang perlu dibangun, ini yang perlu dilakukan, memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat-masyarakat yang ada di desa tersebut. Dia melakukan bidang peternakan, tujuannya bukan untuk agar anaknya nanti mau sekolah itu dijual, tidak, tapi bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan kepada diri sendiri. Bagaimana caranya? Kan itu kan ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Pada hari ini banyak program-program yang akan di Provinsi Sumatera Utara, baik itu bidang peternakan, baik itu dalam bidang perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi pembangunan itu tidak bisa dilakukan secara terpecah-pecah. Tapi ada skala prioritas yang harus dilakukan. Terkhusus hari ini prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah pembangunan ketahanan pangan, pemberian gizi kepada seluruh masyarakat, dan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Kenapa? Tujuannya dengan ketahanan pangan kita bisa bersaing dengan internasional, kan itu karena hari ini orang sudah juga melirik Indonesia sebagai itu tadi potensi demografis yang kita miliki. Seperti itu dia. Jadi tujuannya itu tadi agar tahun 2045 generasi-generasi muda yang ada sekarang ini adalah generasi yang mampu tampil ke depan, bukan hanya untuk memimpin Indonesia, dan juga untuk memimpin dunia. Itu tujuan dari Pak Prabowo, sehingga dia lebih menekankan kepada bidang gizi. Itu skala perlu, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang lain. Hari ini juga saya menyadari banyak infrastruktur yang ada di desa-desa yang masih sangat memprihatinkan. Ya, saya contohkan tadi seperti Pulau Kampai tadi, kita mau ke sana, ya minimal yang harus kita naiki adalah mobil yang gerbang 2. Kalau gerbang 1 kita tidak bisa masuk, kan itu dia. Ini kan potensi. Kita harus nyebrang dari Pangkalan Susu, harus naik kapal dulu, baru bisa sampai ke Pulau Kampai. Kalau mau dari Pematang Jaya, kita juga bisa bawa kendaraan darat, tapi naik GT dulu, tapi kendaraannya harus yang cukup bagus. Kalau nggak bagus ya kita nggak usah lah. Nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Kalau putar-putar aja bantu di situ guys, seperti itu dia. Jadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan memang? Yang didahulukan yang harus secara bersama-sama lah pembangunan itu. Kemudian yang kedua masalah pendidikan, kan itu. Nah ini yang perlu kita pahami secara bersama-sama bagi kita sama lah, bukan tanggung jawab lembaga pendidikan aja, tapi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Saya juga adalah bahagian dari lembaga pendidikan. Saya secara ini masih dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera
Utara, ya kan itu sekitar sebagai dosen dari sejak tahun 97 sampai sekarang ini masih direkrut tetap. Jadi ada begini, ini adalah tanggung jawab pemerintah, ya tanggung jawab pemerintah dalam masalah bidang pendidikan. Kenapa saya bilang tanggung jawab pemerintah? Yang dikatakan tadi, sistem yang selalu berubah-ubah. Ganti menteri, ganti aturan, menteri, ganti program. sistem, ganti menteri, ganti program, kan itu dia. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di desa-desa? Memang tidak bisa kita samakan kualitas pendidikan yang ada di desa dengan kualitas yang ada di kan itu dia. Ya, saya terus terang aja ini ya, mohon maaf ya, terus terang aja. Kenapa adik-adik milih kuliah di Kaputama? Pasti yang pertama, di Medan jauh kali, nggak ada dididik padahal bisa jadi kualitas di Kaputama lebih berkualitas daripada yang ada di Medan seperti itu. Sama kan? Kenapa? Nanti nih, ini ribut nih Mbak. Ribut nanti nih, mau masuk tahun ajaran baru. Iya, Pak. Tanggung jawab kami SMA nih. Pasti banyak tentang ke rumah saya bagaimana anaknya bisa masuk SMA 1. Masuk SMA 2. Dan Pak bantulah anak saya Pak bisa masuk SMA 1, bisa masuk SMA 2. Kenapa? Sama favorit ya Pak. Kenapa? Zonasinya nggak kena nih. Karena ada sistem zonasi seperti itu dia. Udah ganti Pak domisili Nah, katanya. kan sama juga kan sama itu saya ganti baju aja. Iya, benar. Nah, ini kan harus dilakukan perubahan. Kenapa? Kan itu dia. Seperti itu. Jadi kualitas pendidikan itu harus dimulai dari kualitas pendidikan yang ada di desa. Ya. Kita harus melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana caranya? Ya artinya guru-gurunya juga harus, kan kunci perubahan pendidikan itu adalah di tangan para guru. Kan itu ya, tangan para guru. Nggak bisa asal guru yang bisa saya. Ini enggak, kan itu ya. Kita berharap seperti itu ya. Jadi bagaimana cara kita, pemerintah ini melakukan paradigma ke depan itu lebih meningkatkan pendidikan yang ada di desa. Dengan cara bagaimana? Kalau bisa memberikan kompensasi yang lebih besar kepada guru-guru yang ada di desa. Kan itu kan untuk lebih meningkatkan kemampuan digitalisasi, kemampuan literasi daripada guru-guru tersebut agar memang anak-anak di desa itu lebih menerima wawasan yang lebih benar lagi yang ujian yang beda lagi UN. Masa UN disamakan yang di Jakarta dengan yang ada di desa. Jadi kan cemplang terus kan itu kan. Akhirnya anak desa itu tidak akan pernah sampai ke perguruan tinggi kan gitu dia kan. Kenapa terhalang dengan itu tadi soalnya sama gitu. Kan nggak bisa seperti itu. Secara akademisnya tidak boleh kan, tapi harus ada penilaian-penilaian yang lain, penilaian keterampilan, keterampilan, karakteristik kepemimpinan kan harus masuk bagian dari penilaian si seorang untuk lulus atau tidak lulus seperti itu. Jadi saya mengkritis seperti itu dalam model pendidikan kita yang ada pada hari itu. Di desa itu kenapa selalu tertinggal ya gurunya tidak kurang karena kurang diberikan pendidikan oleh pemerintah. Jadi sering tertinggal gitu. Sering tertinggal. Walaupun bisa jadi anaknya lebih pintar yang ada di desa daripada yang ada di kota. Kan itu kan ya. Dan yang tadi Pak Profesor Johari itu anak desa. Kan tidak, tapi Papua bersaing di kota. Nah, kan itu anak desa kan. Gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua masalah apa tadi? KIP ya. Iya, beasiswa yang dipotong. Pak karena ini efisiensi anggaran pemotongan beasiswa. Ini dia pertanyaannya, bukan dipotong di lembaga pendidikannya, bukan pemotongan di pusat nih Pak. Di pusat karena masuk kepada program gizi, makan gizi gratis itu, maka ada anggaran yang harus efisiensikan. Salah satunya efisiensinya dalam bidang pendidikan. Dalam hal pemberian beasiswa kepada masyarakat. Jadi pemotongannya di situ. Kemungkinan tahun 2024 misalnya diberikan untuk kota Biji 1.000 orang yang menerima beasiswa, maka di 2025 ini kan ada efisiensi hanya diberikan 750 orang. Itu maksudnya bukan pemotongan dalam bidang di instansinya gitu. Bukan Pak. Tidak instansinya. Berarti ada pengurangan dari anggaran pendidikan 20% tadi dong Pak kalau ada pemotongan sekarang. Saya belum tahu nih. Saya belum tahu apakah ada pemotongan. Tapi sudah rasa dengan undang-undang pendidikan ada saat ini masih
angka 20% itu saya rasa kalau belum dirubah undang-undangnya, pemerintah tidak berani Tidak berani. untuk mengurangi biaya pendidikan yang 20%. sebesar 20% Hmm. tersebut seperti itu. Saya rasa itu. Berarti efisiensi anggaran ini Pak. Efisiensi anggaran, itu efisiensi anggaran. Tapi yang banyak itu ya kami merasa perjalanan dinas, itu tak efisiensi komisi. Itu yang lain loh. Kan takutnya masyarakat tuh menyangka di instansinya kan gitu kan Pak. Karena kan kita orang Atau awam mungkin ini pasti emang berpikirnya ada kan beberapa kali ya dari iya, instansinya terjadi pemotongan. takut Kan banyak kasus guru, kepala sekolah kena kasus Oknum balik lagi. berarti ya Oknum Pak. lah. Kita menyebutnya oknum. Tapi gitu. kok utama enggak lah. Yang utama di bawah Pak Perlindungan Oh enggak nih Urban, kayaknya. saya yakin lah. Tadi diperjelas tidak ada Tidak ada. pemotongan. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini masih ada waktu. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Masih ada waktu 7 menit lagi. Satu Ya, untuk pertanyaan lagi. satu penanya. Yang cewek mana nih yang Boleh. cewek? Ayo, Boleh, Dek. Mau ini tanya? yang depan nih. Boleh. Kamu yang baju Oh, hijau. gitu. Oke, sudah ada. Ya. Selamat Silakan. pagi, Pagi. menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Wibi. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Saya ingin bertanya, gimana sih Pak cara mengubah orang yang berparadigma berpikiran bahwa untuk hidup sukses harus pindah ke kota? Terima kasih. Ya, benar. Oke, kita langsung jawab ya. Saya tanya dulu ini bapaknya yang mana yang mau jawab duluan. Tadi udah ganti-gantian ya kan Pak. Ini bapak mana yang mau jawab duluan? Kan gini Kak, mengingat kadang kalau udah di kota, udah pendidikan di kota terluar negeri, ogah untuk balik lagi ke desa, Iya gengsi gitu benar, ya. benar. Kadang Oke. memang kayak gitu Mbak. Oke, baik. Udah jadi anak kota Ya, gitu. balik ke desa gengsi dong. Iya. Oke, baik. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa seperti ada stigma di desa itu apa-apa sulit, apa-apa susah. Mau makan ini sulit, makan ini susah kan ya. Nah, barangkali itu. Nah, jadi memang kita harus melihat ya. Memang ada orang berpikiran seperti itu. Nah, tapi kenapa terjadi seperti itu ya? Nah, jadi kalau menurut saya adalah bahwa cara pandang seseorang yang melihat tidak ada potensi di desa. Kan? Cara potensi tidak ada, apa-apa sulit, apa-apa susah gitu. Sebenarnya kan cara pandang kita ini yang harus kita rubah bahwa di desa itu bukan seperti itu loh, gitu kan? Enggak seperti itu loh. Bahkan kadang-kadang kita ke desa, kita ke ini di kota udah sibuk gitu. Ini gitu ya. Nah, ini yang harus dilihat menurut saya ya. Kita kadang-kadang berkunjung ke desa supaya kita mau suasananya lebih tenang, udaranya lebih sejuk, segala macam ya. Jadi yang paling penting adalah cara pandang itu ya. Nah, jadi selain itu bisa kita lihat potensi di desa yang bisa kita kembangkan seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya di desa itu banyak potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, kalau kita lihat dari sisi itu, tentu kita betah ya tinggal di desa gitu ya, tidak harus mengantar ke kota dan lain sebagainya ya. Saya pikir mungkin itu sebagai pengantar. Bisa lanjutkan Pak Rudi. Ini sama dengan pertanyaan si Komasta 9 tadi. Bagaimana cara memberikan keyakinan masyarakat untuk tetap tinggal di desa. Gitu. Banyak orang yang nggak tahu berapa besar potensi desa itu sendiri. Gitu. Ya, mungkin adik-adik sendiri, adik tinggal dari mana ini? Di Stabat. Tahu nggak potensi di Stabat itu? Stabat itu desa mana? Oh, di kota. Kan itu. Jadi bagaimana cara kita meyakinkan kepada masyarakat sesungguhnya desa ini punya potensi yang besar loh. Gitu. Kasih contoh aja saya tadi ya. Saya bilang tadi, bisa jauh-jauh lah. Banyak wisata-wisata yang ada di Langkat itu yang tidak terekspos untuk masyarakat. Ya, baru-baru ini aja Pak Mas Semali kan? Dulu tahunnya apa Langkat itu? Tangkahan, Bukit Lawang. Tangkahan, Bukit Lawang. Sekarang tambahlah Pamah. Semelir. Tapi semua tempat lain itu masih banyak potensi wisata yang ada. Yang sawah-sawah itu juga bagus. Sawah lukis. Nah. Ya itu tadi gitu. Bagaimana kita memberikan potensi generasi muda ini mengeksplor desa mengeksplor sawah-sawah yang ada di desa-desa tersebut seperti itu. Kuala Gembang ada yang cukup bagus. Bagus Ya kan, bagus kan. Tadi saya bilang tadi perlu kampai, pantinya juga cukup bagus. Tapi memang ada kendala sana, masalah infrastrukturnya yang belum mendukung
potensi wisata yang ada di sana. Jadi sekarang bagaimana cara meyakinkan kepada orang agar tidak pindah ke desa? Hari ini perputaran uangnya sudah buka lah di desa saya bilang tadi. Setiap desa, dana desa itu didapatkannya dari pemerintah pusat itu sebesar 1 sampai 2 miliar. Belum lagi dari APBD kabupaten. Nanti masuk lagi namanya koperasi desa merah putih atau desa diberikan misalnya sekian miliar rupiah. Kan artinya perputaran uang cukup besar di sana. Seperti itu. Seperti dikatakan Pak Dokter tadi, memang bagaimana cara merubah mindset, merubah pola pikir daripada generasi muda kita. Yang berpikiran di kota itu lebih enak daripada di desa. Kenapa? Memang betul, di kota lebih enak. Fasilitasnya ada. Mau makan Kentucky ada. Mau makan pizza ada. Mau makan apa? Kopi cantik bisa. Mau kopi-kopi cantik ada. Di desa kopi cantiknya di warung kopi biasa. Tapi sesungguhnya perputaran uang itu lebih besar di desa daripada di kota pada hari ini gitu. Kota Binjai ini aja putaran uangnya ya itu aja memang besar memang tapi itu aja. Tapi bagi kalangan-kalangan tertentu tidak. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu kita tidak bisa mendapatkan perputaran uang. Tapi kalau kita di desa, kalau kita ikut terlibat di dalamnya, kan? Tadi saya contohkan yang Tanjung Pura. Dodol Tanjung Pura itu dari saya mulai lahir sampai saya besar sekarang ini dijual dibungkus dengan apa? Daun limpah aja, nggak pernah berubah ya Pak Peter. Nah, kan itu Kak. Seperti yang dulu. Jadi aku siap seperti lagu, aku masih seperti yang dulu. Gitu aja kemasannya gitu. Nah, saya kemarin berkunjung ke Sumatera Barat, ke Kota Padang. Ternyata UMKM Kota Padang itu cukup maju. Rendangnya sudah go internasional. Bisa dijumpai di Sydney, bisa dijumpai di Melbourne, kan itu bisa dijumpai di Amerika. Kenapa? Itu tadi kan. Semuanya itu diawali dari proses digitalisasi. Itu mulai mereka sekarang di Tanjung Pura karena itu tadi mungkin masyarakat juga masih kurang apa, ya itu kan dodolnya gitu aja. Coba dikemas secara baik dan benar. Saya rasa nggak kalah lah enaknya dodol Tanjung Pura daripada dodol Garut yang ada di Jawa Barat. Itu kan Pak Bilar, lebih enak dodol Tanjung Pura. Apalagi hari ini Tanjung Pura itu makin lama makin sunyi itu. Kenapa sunyi? Orang masuk tol aja nggak akan lagi mau beli dodol Garut. Kan dia mau singgah beli dodol Tanjung Pura seperti itu. Jadi ini dia. Bagaimana cara kita memberikan keyakinan? Kita duduk di rumah aja, tapi kita bisa memasarkan produk-produk yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi ya kembali kepada memberikan keyakinan lah kata siapa tadi di Pemasta 9 tadi. Bagaimana pemerintah daerah, anggota DPR harus memberikan keyakinan sesungguhnya potensi daerah itu cukup besar jika digali secara bijak, digali secara maksimal seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber kita atas jawabannya. Kasih tepuk tangan dong, biar semangat. Oke, jadi demikianlah tadi ya acara sesi tanya jawab kita ya. Terima kasih kepada para penanya yang sudah bertanya baik secara langsung ataupun melalui Facebook tadi ya Mbak. Dan juga terima kasih yang sangat besar kami ucapkan kepada para narasumber kita hari ini karena telah memberikan jawaban-jawaban yang bisa mencerahkan apa yang mungkin selama ini menjadi keraguan di mahasiswa dan juga para penanya tadi yang dari Facebook. Oke, sebelum acara kita tutup mungkin saya minta closing statement dulu dari Bapak Rudi terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Tina ya. Mbak Tina. Jadi membangun generasi cerdas itu adalah tanggung jawab bersama, baik itu tanggung jawab keluarga, tanggung jawab sekolah, tanggung jawab masyarakat, dan juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah itu juga DPRD itu bertanggung jawab dalam rangka membangun generasi cerdas yang ada di Indonesia ini. Dengan melakukan pendekatan secara holistik, tidak hanya tidak parsial, tapi secara berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Ada itu mencakup akademi pendidikan, pengembangan karakter, keterampilan sosial,
baik itu melalui dukungan teknologi, lingkungan sosial yang positif, dan juga menciptakan individu-individu yang cerdas serta intelektual. Itulah salah satu cara kita bagaimana membangun generasi cerdas yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan kita melakukan pembangunan seperti itu, kita bisa memberikan pencerahan dan juga bisa memberikan pembangunan yang ada di desa untuk Indonesia maju sehingga tercipta tahun 2045 sebagai Indonesia Emas bagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Saya rasa ini sebagai closing statement saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan adik-adik mahasiswa bisa melihat potensi-potensi yang ada sehingga adik mahasiswa bisa ikut terlibat langsung dalam setiap pembangunan yang ada di desanya masing-masing. Itu sebagai kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi ini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Berikutnya silakan Pak Relita untuk memberikan closing statement. Baik. Masyarakat yang sejahtera adalah hasil dari generasi muda yang cerdas dan beretika. Nah, maka untuk mewujudkan kesejahteraan harus didukung oleh generasi muda yang cerdas dan berkarakter. Cerdas berarti memiliki pengetahuan dan juga moral yang baik. Desa memiliki peran penting untuk menopang kehidupan kita atau kehidupan masyarakat yang ada, bahkan yang di kota. Maka desa harus dibangun oleh generasi muda yang cerdas. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Relita. Kasih tepuk tangan lagi untuk ketua narasumber kita ya. Oke. Baik, saya simpulkan dari materi narasumber pertama dan narasumber kedua. Jadi kita sebagai generasi muda ini harus menjadi motor perubahan di desa dengan membawa gagasan, inovasi, dan semangat kolaboratif. Kemudian desa bukan hanya tempat tinggal saja, tetapi merupakan pusat potensi dan kekuatan bangsa. Keterlibatan aktif pemuda dan dukungan kebijakan serta teknologi akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ya, jadi mulai dari diri kita sendiri, lihat sekeliling kita, mulai beranjak dari rumah kita dulu, baru kita bisa melihat ke keadaan sekitar. Jangan melihat ke yang jauh, padahal yang di sebelah kita tidak terlihat kita. Oke, sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan satu buah pantun. Silakan Mbak Desi. Cakepnya jangan Iya, lupa. cakepnya jangan lupa ya. Yang semangat ya, karena udah mau ditutup nih acaranya. Oke, bunga mawar harum mereka. Cakep. Dipetik lembut di pagi hari. Cakep. Terima kasih atas perhatian yang indah. Semoga ilmu hari ini membawa inspirasi. Oke, saya Christina Anastasia Berustepu selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik mahasiswa. Dan saya juga memohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memandu acara hari ini. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tina sudah memandu acara kita untuk siang hari ini di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, buah kiwi, buah mangga. Terima kasih untuk semua. Udah gitu aja. Baik, terima kasih juga untuk pendengar Kardopa yang sudah stay tune di 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id, live Facebook kita di Facebook Kardopa 994 FM dan juga live TikTok di radiokardopa.kdg. Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas harus kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan topik kita, generasi muda cerdas bangun desa untuk Indonesia maju. Teman-teman tadi sudah puas dengan jawaban narasumber kita? Puas? Senang? Siap untuk membangun desa? Oke, mantap kalau gitu. Saya Desi harus pamit. Selamat pagi. Kita kembali ke studio dan sampai jumpa. STEMIK Kaputama, be smart and successful. Kardopa, berani tahu. Oke, mantap.